Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Untuk kedua kalinya, pusat perbelanjaan Big Mall Samarinda kembali terbakar. Diduga api bersumber dari korsleting listrik. Diduga melakukan kekerasan seksual melalui daring atau sextortion pada gadis asal Swedia. Seorang pemuda asal Balikpapan ditangkap polisi. Ratusan atlet dari 4 negara meramaikan kejuaraan taekwondo internasional di Samarinda. Kebakaran terjadi di kawasan Gang Tirtasari, RT 53, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Balikpapan Tengah. Api cepat membesar karena bangunan berbahan kayu dan mudah terbakar. Saat pemadaman, seorang warga harus dievakuasi setelah kakinya terluka. Kobaran api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dan penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Razia kendaraan bermotor digelar di sejumlah lokasi di Balikpapan dan salah satunya di halaman Mako Polresta. Dari ratusan kendaraan yang terjaring, sebagiannya tidak membawa surat kendaraan. Meski begitu, mereka hanya diberi peringatan secara lisan. Sementara pengguna knalpot bising diwajibkan mengganti knalpotnya. Untuk tindakan tilang hanya diberikan kepada kendaraan roda 4 atau 6 yang muatannya berlebih. Empat pemuda ditangkap warga RT 14 Sambaliung usai mencuri gas ukuran 12 kg dan sebuah gerobak dorong. Warga dengan mudah mengenali ciri-ciri pelaku berdasarkan rekaman kamera pengintai atau CCTV. Selanjutnya pelaku bernama Harif, Triwahyudi, Rangga, dan Jordi diringkus lalu diserahkan ke polisi. Belakangan terungkap aksi pencurian itu sudah dilakukan sejak 11 Juli 2025 lalu. Video seorang ibu sedang memarahi anaknya ini tersebar luas di media sosial. Sang ibu marah karena anaknya gagal menjadi juara kelas. Bahkan sang ibu mengancam tidak akan menyekolahkannya dan menyuruh anaknya bekerja agar bisa mendapatkan uang. Kabar ini pun menyebabkan Dinas Pendidikan mengambil langkah cepat. Salah satu upayanya adalah dengan menyekolahkan anak tersebut di Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB di Balikpapan Utara. Pria yang mengendarai sepeda motor ini tidak bisa berkutik saat diadang anggota Satres Narkoba Polresta Samarinda di kawasan Jalan Padat Karya, Loa Bakung, Sungai Kunjang. Pria itu diadang karena diduga menjadi kurir narkoba jenis sabu-sabu. Dari tangan pria itu polisi menyita narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 100 gram. Dari barang bukti yang didapat, keduanya terancam pidana 6 hingga 20 tahun penjara, bahkan hingga seumur hidup. Komplotan pencuri kabel jaringan telekomunikasi diringkus Satreskrim Polsek Balikpapan Utara. Mereka ditangkap saat beraksi di kawasan Gunung Samarinda, Balikpapan Utara pada Jumat dini hari 13 Juni 2025 lalu. Dari penangkapan ini terungkap 2 dari 3 tersangka merupakan residivis kasus serupa. Bahkan keduanya baru bebas dari dalam penjara di bulan Oktober 2024 lalu. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara.
Tiga pria yang digelandang polisi ini merupakan sindikat pemecah kaca mobil antar provinsi. Sejatinya, jumlah mereka sebanyak 4 orang, namun salah satunya tidak dihadirkan karena sudah tewas. Mereka ini diringkus usai membobol mobil di Jalan Abdul Muthalib, Samarinda Kota pada 3 Juli 2025 lalu. Kini setelah ditetapkan menjadi tersangka, ketiganya terancam pidana 7 tahun penjara. Bangunan baru Pasar Pagi Samarinda ini sudah berdiri gagah. Meski begitu, pasar yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Samarinda Kota itu masih belum dimanfaatkan karena masih dalam tahap pengerjaan. Komisi 3 DPRD Samarinda yang turun ke lapangan meminta agar pengerjaan pasar tersebut bisa selesai tepat waktu. Bahkan pihak DPRD meminta agar pedagang sudah bisa menempati petak di dalam pasar sebelum Ramadan mendatang. AMZ, pria berusia 20 tahun, warga Balikpapan Timur ini diringkus tim Reskrim Sus Polda Kaltim Selasa 17 Juni 2025 lalu. Ia ditangkap karena diduga telah melakukan kekerasan seksual melalui daring atau sextortion. Modusnya, pelaku meminta sejumlah uang pada korban. Jika tidak diberi, pelaku mengancam akan menyebarkan foto pribadi milik korban. Sementara korbannya adalah seorang wanita berkewarganegaraan Swedia dan masih berusia 15 tahun. Wakil Direktur Ditreskrimum Polda Kaltim menyebut penangkapan ini bermula dari laporan Kedutaan Besar RI di Stockholm, Swedia. Dalam laporannya, pihak orang tua si gadis meminta perlindungan hukum bagi anaknya yang menjadi korban kejahatan daring. Di bawah umur dengan warga negara Swedia. Untuk dasar hukumnya, kita ada laporan informasi, yang kedua ada surat perintah penyelidikan, dan juga ada limpahan laporan informasi dari tim Incar Polri ke Polda Kalimantan Timur. Di samping itu, kita juga menerima berita dari Kedutaan Besar Indonesia yang berada di Stockholm, Swedia. Sehingga dengan adanya laporan tersebut, kita menindaklanjuti permasalahan ini. Waktu kejadian diperkirakan sekitar 17 Juni tahun 2025. Kini akibat perbuatannya, AMZ yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.